Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alveira Roja Salsabila dengan NIM P1337433221051 dari Prodi D3 Teknologi Bank Darah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang diksi dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh dosen Pak Arif Setia Effendi, MPD. Diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Persyaratan diksi ada dua, yaitu ketepatan dan kesesuaian. Ketepatan adalah bagaimana cara penulis mengungkapkan dengan tepat dan tafsiran pembaca akan sesuai dengan penulis. Kesesuaian sendiri adalah cocok dengan kesempatan dan keadaan pembaca. Jadi diksi itu akan menyesuaikan keadaan dari pembaca. Berikut adalah syarat diksi yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Yang pertama adalah makna denotatif. Jaya Sudarma mengungkapkan makna denotatif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia kenyataan. Makna denotatif ini memiliki arti yang sebenarnya atau sesuai dengan yang dilihat, tidak mengandung makna yang tersembunyi. Contohnya adalah Jamin mendapatkan meja hijau gratis saat membeli 2 buah pengeras suara khusus komputer. Meja hijau ini bermakna meja yang berwarna hijau, bukan berarti pengadilan. Selanjutnya adalah makna konotatif. Krida Laksana dalam Suwandi menyatakan bahwa makna konotatif atau connotative meaning adalah aspek makna sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan oleh pembicaraan dari penulis dan pendengar dari pembaca. Contohnya, Jeno adalah anak yang ringan tangan dan ramah pada semua temannya. Ringan tangan bermakna anak yang rajin atau suka menolong, bukan berarti tangannya yang ringan. Berikutnya, makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata yang termasuk dalam makna umum disebut dengan hipernim. Makna khusus adalah makna yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit. Kata-kata yang termasuk dalam makna khusus disebut juga dengan hiponim. Contohnya, hipernim adalah cuaca dan hiponimnya adalah kemarau, penghujan, mendung, dan bersalju. Kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Kata konkret memiliki ciri, bisa dirasakan, bisa dilihat, diraba, didengar, dan bisa dicium. Kata abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian. Kata abstrak lebih memerlukan pendalaman pemahaman karena sifatnya yang tidak nyata. Contoh kata konkret adalah album, tiket, banner yang bisa kita lihat dan kita sentuh. Contoh kata abstrak adalah cinta, miskin, dan seni. Kata kajian dan kata populer. Kata populer adalah kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Kata kajian adalah kata yang hanya dipakai atau dikenal oleh para ilmuwan dan kaum terpelajar. Kata ini biasanya digunakan pada karya-karya ilmiah. Kebanyakan dari kata-kata kajian ini merupakan kata serapan dari bahasa asing. Contoh dari kata populer adalah tidak nyata, yang kata kajiannya adalah fiktif. Kata populer isi, yang kata kajiannya adalah volume. Kata populer rencana, yang kata kajiannya adalah agenda. Sinonim.
Sinonim adalah satu kata dengan bentuk yang berbeda, namun mempunyai arti atau makna yang mirip atau sama. Sinonim sering juga disebut dengan padanan kata atau persamaan kata. Contohnya adalah abadi, yang memiliki sinonim awet, baka, daim, infinite, kekal, dan langgeng. Jargon. Sayer dan Agustina menjelaskan bahwa jargon adalah variasi sosial yang digunakan secara terbatas oleh kelompok-kelompok sosial tertentu. Ungkapan yang digunakan seringkali tidak dapat dipahami oleh masyarakat umum atau masyarakat di luar kelompoknya, namun ungkapan-ungkapan tersebut tidak bersifat rahasia. Contohnya, kelompok tukang batu dan bangunan ada ungkapan seperti disipat, diekspos, disiku, dan ditimbang. Sayer dan Agustina menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan slang adalah variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Artinya, variasi ini digunakan oleh kalangan tertentu yang sangat terbatas dan tidak boleh diketahui oleh kalangan di luar kelompok itu. Contohnya, gerobak yang berarti mobil, kim-kiman yang berarti emas, dan jengkol yang berarti jam. Sekian presentasi materi diksi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.